Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, saya Darmajin Rois dari kelas 6G, NPM 18106311700120. Di sini saya akan mereview sebuah aplikasi yaitu Trello. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen proyek dosen pengampu Pak Arif Solehudin. Oke, baik aja langsung kita mulai. Di sini aplikasi yang saya review yaitu Trello. Trello ini berbasis web, bisa diakses di trello.com. Ini adalah tampilan awal dari website Trello. Di sini kita diharuskan untuk masuk atau membuat sebuah akun dulu. Nah, di sini saya sudah membuat akun dan sudah membuat beberapa proyek. Nah, Trello ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan halaman utamanya. Di sini ada beberapa fitur seperti board, home, templates, kemudian ada workspace. Workspace ini seperti lembar kerja, di mana di dalamnya terdapat beberapa proyek yang bisa kita buat. Kemudian ini ada panduan untuk memulainya. Di sini ada board, ada highlight, ada workspace table, member, dan setting. Nah, keunggulan aplikasi Trello ini adalah bisa dikolaborasikan dengan rekan bisnis ataupun siapapun yang bisa digunakan dalam membangun sebuah proyek bersama tim. Langsung saja saya kasih contoh beberapa proyek saya. Yang pertama ada proyek aplikasi toko kue. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada aset, kemudian ada belum dikerjakan, sedang dikerjakan, dan sudah dikerjakan. Nah, yang belum dikerjakan misal ada tahap implementation. Yang sedang dikerjakan ada tahap analisis dan desain. Yang sudah dikerjakan ada tahap planning. Nah, di tahap planning ini kita lihat di sini di dalamnya ada beberapa fitur, ada label, ada tenggat deadline-nya, kemudian kita bisa menambahkan member, label, checklist box seperti ini, dates untuk tenggat waktu, attachment, cover, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya ada checklist, ada pencarian ide, identifikasi masalah, dan lain-lain. Ini sudah saya kerjakan misalnya, maka di sini akan ada notifikasi checklist itemnya sudah terpenuhi dan ini sudah dikerjakan. Nah, yang sedang dikerjakan ini misal ada tahap analisis dan desain. Nah, jika kita buka tahap analisis, di sini labelnya masih cukup karena masih ada satu tugas yang belum dikerjakan, yaitu analisis desain tampilan UI. Misalkan kita sudah menyelesaikan analisis desain tampilan UI-nya, kita checklist. Nah, maka ini checklist progress barnya akan 100%. Kemudian setelah kita checklist, labelnya kita ganti menjadi baik. Kita kembali. Nah, jika sudah dikerjakan, maka kita tinggal geser ke bagian yang sudah dikerjakan. Kemudian di sini ada template. Template ini semacam bentuk yang sudah ada. Di sini tersedia berbagai macam kategori, ada bisnis, desain, education, dan lain-lain. Di sini kita coba lihat yang kategori project management. Kita buka yang ini. Nah, template ini bisa digunakan secara gratis
Dan ini ada beberapa keterangan tentang template-nya, bisa dibaca sendiri. Dan ini adalah bentuk template-nya seperti ini. Kita bisa gunakan dengan cara klik use template. Kita kasih judul project management misalnya, kemudian kita create. Nah, keunggulan template ini yaitu bisa memudahkan konsep pemetaan kita dalam membuat sebuah project management. Karena di dalamnya sudah terdapat beberapa item yang biasa atau sering digunakan dalam sebuah project management. Nah, ini adalah tampilannya. Seperti ini ada project resource, question for next meeting, to do, pending, block, dan done. Isinya kurang lebih sama, ada label, deskripsi, dan lain-lain. Kemudian kita coba buat sebuah project baru misalnya. Kita create new board, kemudian kita kasih judul. Misalnya judulnya project e-learning. Misal e-learning. Kemudian ini ada tema backgroundnya. Saya pilih hijau saja, kemudian kita create board. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Buat beberapa tahapan, misal tahap pertama yaitu planning, kemudian analisis, design, dan implementation. Kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu aset. Kita bisa buat langsung, misal di tahap planning kita tahap yaitu pertama misal identifikasi kebutuhan, kemudian identifikasi sumber bacaan misal, kemudian diskusi. Nah, di dalam kemudian di desain juga sama, kita desain misal desain database, desain sistem, desain tampilan UI-nya. Nah, misal di tahap desain tampilan UI kita buat beberapa checklist, misal tampilan home, kemudian tampilan buku, tampilan profile, tampilan referensi, dan lain-lain lah misalnya. Kemudian misal kita sudah menyelesaikan tampilan home dan tampilan buku, maka ini checklist box-nya akan progress bar-nya akan menunjukkan 50%. Kemudian di tahap ini juga kita bisa menambahkan label. Misal labelnya di sini baik, kemudian kurang, dan buruk. Nah, misal maksudnya desain tampilan UI-nya ada di tahap baik.
kita centang yang baik, kemudian kita close. Nah, maka di sini akan muncul label warna hijau. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa nambahkan deadline-nya, misal tenggat waktunya dalam proses tampilan UI ini sampai tanggal 19. Kemudian kita bisa menyetel reminder. Reminder ini sebagai pengingat, misal 1 hari sebelumnya, kemudian kita save. Kemudian kita juga bisa buat attachment, cover, mengajak member, dan lain-lain. Nah, jika tahap desain ini sudah selesai, misal, maka akan progress bar-nya akan 100% dan di sini akan muncul icon yang menyatakan bahwa progresnya sudah selesai. Kurang lebih seperti itu untuk pembuatan kegiatan tiap tahapan dalam sebuah project. Kemudian kita lihat ke fitur lainnya. Di sini ada profile. Profilnya bisa seperti biasa. Bisa kita edit profile dan lain-lain. Kemudian di sini ada notification. Ini ada informasi apa aja yang biasanya ada di dalam web ini, bisa berupa tips-tips dalam melakukan sebuah fitur ataupun tentang update aplikasi. Kemudian ini adalah untuk membuat board ataupun papan, template, workspace, dan lain-lain. Kemudian kita coba beberapa fiturnya, yaitu member. Nah, di member ini kita bisa mengajak teman kita atau berkolaborasi dengan teman kita jika membuat project. Tinggal kita masukkan email dan bisa kita kirim Aji. Nah, di sini ada beberapa pengguna yang sudah menggunakan Trello. Kemudian invite jika ingin mengajak teman. Kemudian di sini ada workspace table-nya, ada boards. Board ini seperti project yang sudah kita kerjakan atau yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada setting. Setting ini beberapa pengaturan bisa dilihat sendiri. Kemudian ini ada business class. Business class ini ada versi berbayarnya dengan keunggulan unlimited workspace, unlimited power up, automate text, dan event dan kontrol-kontrol yang lebih lengkap. Kurang lebih seperti itu untuk aplikasi Trello. Bisa digunakan untuk membangun atau membuat sebuah proyek dengan kolaborasi teman-teman kita, dan aplikasi ini juga ada versi gratisnya, namun dengan fitur yang terbatas. Demikian review aplikasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun perbuatan yang salah penjelasannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.